صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والفريقين من ربع ومن عجمي يا رب نبينا الآمر الناجي فلا أمر في قومنا منه ولا أعمي نبينا الآمر الناجي فلا أحد أمر في قومنا منه ولا أعمي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هام من الأهوال مقدعه اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiyyu 'alaihi salatu wassalam alaikum bi mujalasatil ulama ayil amilina wastimai kalamil hukama ayil alimina bidatillahi ta'ala al musibina bi aqwalihim wa af'alihim fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayta bi nuril hikmati ala ilmin nafi kama yuhyil ardal maytata bima'il matar. Hadirin jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bermajlis ilmu di masjid yang mulia ini. Semoga
kita semua diberikan keberkahan hidup dalam sehat walafiat, dan di tahun baru miladiah ini semoga semakin gairah kita untuk ibadah dan mencari ilmu yang manfaat. Bacaan kita melanjutkan bacaan 2 bulan yang lalu. Wal maqalatu tsaniyatu, nasihat yang kedua. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti hadis Nabi. Apa beliau sabdakan? Alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum, hendaklah kalian bimujalasatil ulama, duduk berdampingan dengan ulama, dengan orang-orang alim. Duduk dengan orang alim bukan duduk ngopi, bukan. Ngapain? Ngaji maksudnya. Oh iya, di buku saya halaman 10 buku saya. Di situ di situ lain bukunya ya, lain cetakan masalah. Mahal ini kali. Karena ada footnote-nya kalau saya. Itu baris ke-11. Jadi halaman 4 baris ke-11. Ada ya? Lain halaman, lain cetakan. Jadi kata Rasul gini, alaikum bimujalasatil ulama ail amilina. Hendaklah kalian duduk bersama orang-orang alim. Apa maknanya duduk di sini? Bergaul, ngaji sama orang-orang alim, kumpul, gitu maksudnya. Bukan kumpul doang, banyak orang kumpul, orang alim tebar ngaji, mancing. Boleh nggak kiai mancing? Yang bener nih. Siapin waktunya nanti. Maksudnya duduk bersama, muzakarah, taklim, cari ilmu, dekat sama orang alim, ikutin kehidupannya, orangnya, akhlaknya. Alaikum bimujalasatil ulama ail amilina, tapi bukan sembarang ulama. Al amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya, gitu maksudnya. Jadi ulamanya ulama yang betul-betul warok. Mereka betul-betul bahasanya enak diajak bicaranya. Kalau menerangkan satu ilmu, paham kita dengan apa yang diterangkannya, gitu ya. Kemudian kalau dia bicara ngobrol di mana saja, nikmat yang dia obrolin. Tidak ghibah, tidak namimah, tidak ada kedengkian. Itu ulama al-amilina yang mengamalkan ilmunya. Duduk Bapak Ibu sama mereka tuh, ngaji maksudnya. Kayak ini nih, ngaji kayak gini, insyaallah pada berkah semuanya ya. Yang Anda ngaji hari ini nggak ada hujan, mudah-mudahan sama kita pulang. Ntar malam gimana aja urusannya. Yang penting kalau ngaji enak. Yang pertama, suruh duduk bergaul ngaji dengan ulama-ulama, tapi ulama yang al-amilina, yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukamai, dan dengarkanlah dan mendengar kalamil hukama, perkataan pembicara al-hukama. Siapa al-hukama itu? Ail alimina bidatillahi ta'ala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Jadi yang namanya hukama tuh dari jamaah hakim. Kalau ulama dari jamaah alim, alimani, ulama jamanya jamaah taksir.
Kalau dia hukama dari hakim, hakimannya hukama, orang yang bijak. Jadi hakim itu orang yang bijak, jamannya hukama. Jadi kalau jadi hakim harus bijak. Jadi hakim harus adil, benar, tidak miring sebelah, itu namanya hakim tuh. Kalau hakimnya bisa dibayar, itu bukan hakim, namanya apaan? Gojek. Gojek. Online dapat dia. Kalau hakim bijaksana, tidak milih-milih kasus, tidak milih-milih apakah penjabat, apakah rakyat, kalau emang salah, namanya bijak namanya. Ya enggak? Bijak tuh, namanya hukama. Siapa tuh hakim hukama itu? Al-alimina bidzatillahi ta'ala. Orang yang alim mengerti tentang keesaan Allah Ta'ala. Zatnya Allah, mananya kekuasaannya Allah Ta'ala. Artinya bahasa kitanya ini, orang ini ya Allah, dia ibadahnya, zikirnya begitu khusyuk tadarruk kepada Allah. Gitu ya. Al-musibina fi aqwalihim, yang tepat perkataan-perkataannya tepat, omongannya dengan perbuatannya sama. Itu namanya itu hukama hakim. Jadi hukama itu orang yang bijak, itu artinya dia perkataannya cocok tuh. Al-musibina fi aqwalihim, cocok, tepat, fi aqwalin, dalam perkataan-perkataannya, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatannya. Jadi antara perbuatan dengan ucapan sesuai, itu namanya hakim hukama tuh. Gitu. Kalau dia ngajarkan tentang fadilah sholat tahajud, sholat malam, dia juga sholat. Jangan nasihatin doang. Kalau dia ngajar ayat kita subuh berjamaah di masjid, di musola, dia juga harus mencontohkan subuh berjamaah. Bukan cuma apa? Ngomong doang, kerjaannya kagak. Ini namanya ini hukama, orang yang bijak tuh. Orang yang begini bapak saudara ini doanya ini mustajabah. Karena doanya ini, zikirnya ini luar biasa. Takarubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan perbuatannya cocok dalam hukum Islam. Namanya al-hukama, gitu ya. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayta binuril hikmati ay ilmin nafi'i kama yuhyil ardal maytata bima'il matari. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhyil qalbal mayta, menghidupi hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Apa cahaya hikmah? Ayat ilmin nafi'i, itu ilmu yang bermanfaat. Makanya orang kalau banyak ngaji, insya Allah hatinya jadi hidup. Kalau hatinya hidup, maka dia akan gampang berbuat kebaikan, ibadah kepada Allah gampang, berbuat kebaikan sama manusia gampang. Kenapa? Karena hatinya hidup. Kan ada orang hatinya mati, kalau bahasa saya namanya itu wangkeng. Ya sama sini, meteng, tekak, keke, daglong, kagak kenal urusan orang, dia doang yang bener, yang lain pada, itu namanya artinya mati. Kita nggak begitu, mana yang benar kita terima, mana nasihat dengar kita amalkan. Itu namanya artinya hidup. Kenapa? Karena ada ilmu, gitu maksudnya. Karena ada ilmu, orang kalau punya ilmu, ilmunya tapi bukan sebagai ilmunya bermanfaat, itu dikatakan artinya itu hidup dia tuh. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari, seperti Allah menghidupkan al-arda, bumi, al-maitata yang tandus, yang mati, bima'il matari, dengan air hujan.
tanah tandus kering, turun hujan, subur gak? Subur, tumbuh-tumbuhan banyak, apalagi di daerah Krukut ini masih banyak pohon, tapi kayaknya lama-lama hilang juga nih kayaknya. Iya, saya dengar-dengar gitu kayaknya. Ini kayaknya orang Krukut nih lagi banyak pinjam nih. Iya, udah habis. Saya baru dengar ini ya. Iya. Oh lambat. Berarti nggak ada kebagian maksudnya. Artinya jangan sebelahkan tanah tandus, tanah kering, turun hujan, subur, tumbuh pepohonan, buah-buahan, itu nikmatnya. Sebegitulah hati kita. Hati kita di manakala sering mendengar ilmu, sering mendengarkan tausiah, nasihat agama, ini hati yang tadinya buku, hati yang tadinya mati dengan ilmu tadi, dengan hikmah tadi, tumbuh ini hati ini. Jadi hatinya senang mendengar kalimat-kalimat kebaikan. Karena ada orang nggak demen melihat bahasa kebaikan. Maaf ya, saya nggak ngomong politik. Tonton nggak YouTube? Kemarin Menteri Agama ngomong, ini lagi hangat nih. Bersebelahan dengan Dr. Amani, Rektor UIN. Bu, kalau orang alim itu mulutnya nggak pernah kering daripada zikir. Orang alim lisannya nggak pernah kering dari zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, pun dia tak pegang tasbih tidak. Ini mulutnya nggak pernah kering. Sama Dr. Amani duduk. Kita sambutan Menteri Agama. Dia kata gini, saya ngeblank katanya. Karena tadi rektor itu zikir mulu. Baca subhanallah, alhamdulillah, jadi panas. Kira-kira itu yang ngomong Menteri Agama lagi. Kira-kira yang biasanya dengar zikir panas ya? Terserah siapa ngomong kan? Yang tak tahu orang-orang bingung sendiri. Dia enggak. Kalau hati kita dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, seneng gak hati kita? Seneng bahkan jadi cerdas, tapi dia lain katanya, jadi ngeblank. Sudah bingung mana itu yang ngomong bukan orang awam, menteri, bukan menteri koperasi, tapi menteri. Bagaimana? Kira-kira cocok gak bang kira-kira? Allah. Ganti siapa ini? Ini bisa jangan salah bisa. Ya, saya lihat itu ya satu ya ayat. Itu ya, masya Allah. Ngeri kita. Kalau udah lapisan gitu, Menteri Agama kalau dengar zikir ngeblank panas. Bagaimana yang preman bakar dia? Ya kan? Jangan jauh-jauh. Waduh, karena ini kita kayaknya ayam kayaknya. 3 hari lagi Kiai, 3 hari lagi Kiai. Panggil, saya panggil lagi. Kagak. Jangan ramai. Lah saya tanggung jawab. Jangan begitu. Kalau kita dengar zikir, adem hati kita. Ya Bu ya, kita adem dengar zikir. Ada suami zikir mulu. Ibu demen nggak Bu? Dia punya suami zikir mulu. Seneng nggak? Tapi nggak ngasih belanja. Zikir kerja. Wa fi riwayat Tabarani an Abi Hanifah jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa khalidul hukama wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidil kubara. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, dalam riwayat hadis yang meriwayatkan Imam Tabrani dari Abi Hanifah,
Jalisu al-kubara, bergaullah kalian semua al-kubara dengan para pembesar, biasanya pejabat gitu ya. Boleh nggak kita bergaul sama wali kota? Boleh. Jadi omongan kita kan mulai kan tuh ngerti dah tentang kehidupan masyarakat. Bergaul sama camat, sama lurah nggak apa-apa. Kalau bergaul sama mereka, cari informasinya, jangan cari sombongnya. Jadi kadang betul nama wali kota sombong banget gitu. Ada orang datang rumahnya, lu gak permisi, lu gak tahu gua temennya wali kota, sombongnya di mana Ustaz? Baru temen doang, brengsek banget Ustaz. Jangan kita berkumpul boleh sama camat, sama lurah, sama gubernur, presiden boleh nggak? Boleh, tapi ambil tuh informasi ke masyarakatnya, ilmunya boleh. Jangan kebangetan kita nggak bergaul, saya nggak mau berperintah. Paling tinggi RT berat kita. Bergaul sama RT nggak apa-apa, karena dia punya informasi tentang negara, boleh. Hidup berpolitik boleh kita. Kenapa? Karena politik kita juga harus paham. Kita harus paham, tapi kita tidak main secara kotor, maksudnya ya. Apa dikatakan di sini? Jalisul kubara, bergaul dengan para pembesar, sama orang kaya. Boleh nggak bergaul? Boleh. Biar nanti bapak paham makanan milenial. Orang kayaknya nggak kenalin saya repot. Oh, habis kusuran kali pulang. Iya, orang kaya boleh. Ibu bergaul sama orang kaya boleh bu. Diajak jalan-jalan ke mall boleh nggak? Boleh. Jangan kampungan. Nanti ke mall bisa naik eskalator, bisa naik lift. Ntar kan umroh di Mekah, Madinah kan serba lift semua. Coba kalau nggak pernah bergaul di rumah mulu, masuk lift, bingung, buka sendal lagi. Lantai 13 itu buka, nggak ada hilang sendalnya, nggak ada, mas sendal gua dulu yang bego. Jangan bergaul sama orang kaya boleh, orang pembesar juga boleh, gitu ya. Wasailul ulama, dan bertanyalah kepada ulama-ulama. Jadi kalau bertanya tentang agama kepada siapa? Ulama, ustaz, kiai di kampung kita ini. Nanya dah masalah hukum-hukum sholat, masalah hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, masalah berhubungan dengan muamalah. Tanya wasailul ulama'ah, bertanyalah kalian kepada ulama. Kenapa? Al ulama warasatul. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nanya sama ulama, maksudnya ya, nanya ulama ya, sholat, puasa, zakat ya. Wa khalitu al-hukama, bercampur baulah dengan ahli hikmah. Itu yang suka zikir-zikir itu ahli hikmah benar-benar secara spesifiknya. Itu yang suka zikir, baca roti, baca asma, kadang-kadang malamnya dia bangun, dia tahajud, dia baca apa namanya itu hizib gitu ya. Itu banyak itu para hukam ahli hikmah. Itu kadang-kadang itu bahasa dia, omongan dia itu bisa tepat itu. Ahli hikmah yang saya pernah dengar ceritanya di luar kitab. Bapak kenal nggak? Bapak Ibu kenal nggak dengan yang namanya ya seorang habaib gitu ya. Habib ini kalau ngomong kan kadang-kadang tepat gitu ya. Tepat gitu. Ya. Suatu ketika dia datang, saya lupa namanya, yang di Megamendung, Doafat, Habib Umar bin Al-Atos, kenal nggak?
Tuh kalau di atas tuh di Megamendung tuh ada tempatnya tuh. Tuh kalau maulid tuh penuh. Bahkan jalan-jalan itu udah macet tuh. Dia kubur di Hawi ya, Hawi. Itu alimah gitu, Bapak tuh. Contohnya ini dah, contohnya yang saya dari guru saya. Ya hikmah. Jadi apa yang ada di isi orang itu tahu gitu. Pernah kejadian begini. Ada seorang suami istri pengen ziarah ke Habib Umar di Megamendung. Kata suaminya, Bu, kita besok ziarah ke Habib Umar. Bawa apaan Pak? Kata suaminya, bawa duren dah. Enak gak duren? Duren montong. Mantap kan? Kata siapa? Kata suaminya. Iya dah. Pergi ke pasar. Begitu ke pasar, duren mahal. Si bini ada pelit ini. Biasanya suami sama istri pelitan mana? Ini kayaknya ngomongin dari hati nih. Biasanya kalau laki-laki lawyer biasanya, biasanya sama gitu juga. Laki-laki lawyer udah begini gitu kan. Kalau laki kan nggak memperhitungkan yang keluar ya Pak. Kalau bini kan makanya rumah tangga kan keuangan kan yang dia kan istri kan. Kata suami, duren dah, dipilih mahal. Ada buah mangga. Kata ini aja dah mangga dah. Kita mau tanya Bapak nih, harga mangga sama harga durian mahal? Durian. Rupanya suami kalau udah nih dah, ada belilah mangga. Jadi nggak jadi beli durian. Datang ke sana. Assalamualaikum, Habib keluar. Salam. Ditanya Habib, kenapa nggak jadi beli durian? Nggak jadi beli, jangan pelit, apa lagi aja. Artinya itu metafisiknya dia yang kita nggak tahu ke depan itu dia paham, lebih cerdas tuh, dia punya bahasa kita ya, indranya. Tapi bukan paranormal, bukan, jangan. Itu bukan indra, bisa nipu paranormal. Jangan nipu. Minta jangan paranormal sama ulama yang punya ilmu itu bisa kadang-kadang dia ngerti itu. Tapi kalau paranormal suka ngaco kadang-kadang. Ada tetangga hilang motornya hilang. Diajak ke paranormal, dikasih bak sama air, dilihatin. Ada tuh yang ngambil orang dekat. Siapa? Tetangganya Ustaz, masa saya mainin motor saja. Jangan sembarangan. Ukama atau namanya ahli hikmah begitu. Dia lebih tahu sesuatu yang kita belum tahu, dia udah lebih tahu duluan. Itu ahli hikmah. Banyak cerita-cerita yang nanti kita ungkapkan pada cerita yang lain semua. Lagi seorang mungkin maulid ya di rumah, motornya rusak, rantainya ini mau putus gitu ya. Apa kata yang baru, udah ente pulang aja. Aku Bib, nanti di jalanan ini bisa putus Bib. Udah sekarang begini, anak pegang motor ente, dibacain dulu sama dia, tapi di jalan jangan ngeliat motor dah, pokoknya jalan aja dari motor dah. Bener jalan tuh, selamat dari Megamendung sampai Jakarta. Cuman angka rumah babak dulu tuh motor dulu. Tetapi yang penting jalan dulu selamat. Namanya ahli hikmah. Lebih dulu tahu dia. Ya. Wa khalitul hukama, dan bergaul dengan orang hikmah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ini versi hadisnya matangnya, jalisil ulama, berkumpullah, duduklah, ngajilah dengan ulama. Wa sahibil hukama, temanilah, kawanilah ahli hikmah. Wa khalitil kubara'ah, dan bercampurlah dengan orang-orang pembesar, orang-orang pejabat, orang yang ngerti tentang ilmu dunia. Silakan, nggak apa-apa. Ahli ekonomi, ahli politik, ahli segala macam boleh, agar kita punya ilmu bersama mereka. Boleh berkumpul. Kenapa dikatakan? Maksudnya, fa innal ulama'a salah satu aqsamin. Al ulama'u bi
ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa wal ulama'u bidzatillahi faqat wa hum al-hukama'u fa fi mudakhalatihim tadhibun lil akhlaqi li annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillahi. Jamaah yang saya muliakan, fa innal ulama, sesungguhnya ulama itu salah satu aksamin, ada 3 macam tuh bentuk ulama. Orang yang alim itu ada 3. Alim dengan ilmu ini ada 3 ya. Yang pertama, al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang paham, ulama yang paham dengan hukum-hukum Allah Ta'ala ya. Wa hum ashabul fatwa, mereka itu adalah yang memberikan fatwa. Itu namanya ulama yang ngerti, paham tentang hukum Allah. Kalau bahasa yang lebih spesifik, ngerti tentang hukum fikih, itu maksudnya. Jadi kalau masalah hukum tanya sama ulama ya. Tadi mau kemari ada pertanyaan dari ibu-ibu, karena mereka media WA saya kebetulan. Saya style apa WA, nanyainnya masalah keperempuanan itu, kewanitaan. Biasa masalah haid. Nanya dia, Ustaz, saya haid ini, biasanya 14 hari sudah bersih. Ini begitu 7 hari 8 hari bersih, saya mandi, keluar lagi plek lagi, gitu katanya. Nanyanya sama siapa? Sama ulama. Makanya kalau bisa nih yang jawab ini ustadzah yang jawab ini. Kalau ustadzah jawabnya agak gamblang, karena ini urusan perempuan masalahnya. Saya nggak enak, ada yang nanya ibu-ibu, berat kita ngomongnya. Tapi karena orang nanya, ya saya terangin. Emang kenapa bisa tidak lancar? Anak ustaz, gara-gara saya makan kelapa muda gitu. Gitu katanya. Jadi begitu nggak lancar. Ya udah, saya bilang ikut masa haidnya minimal itu ya sekali sehari, maksimal itu adalah 13-14 hari, ghalibnya itu 7 hari. Bikin tinggalkan makan minum kelapanya, lihat masa haidnya. Kalau itu jadi kembali normal, berarti gara-gara si makan tadi itu. Lurus, ada lagi itu macam-macam. Jadi banyak pertanyaan. Itu yang ngasih fatwa ulama-ulama, gitu. Ulama-ulama, gitu. Anaknya lagi gini, Ustaz, boleh nggak bayi tabung? Atau bayi tabung? Bayi tabung itu bukan bayi ditabung, bukan, susah. Begini bayi tabung masalahnya. Jadi seorang suami, seorang istri nggak bisa mengadakan persetubuhan langsung, gitu. Jadi mungkin ya sperma si suami mungkin tidak ngepas, daya semburnya kurang, kenceng sehingga nggak masuk dia. Ada begitu. Ada mungkin pembuahannya kurang baik, kurang subur. Maka pakai hukum namanya bayi tabung. Apa tuh bayi tabung itu? Orang ingin punya anak, tetapi tidak melalui hubungan badan, disuntik. Jadi sperma suaminya diambil persuntikan, kemudian dimasukkan ke rahim istrinya. Boleh nggak hukumnya? Ulama ngasih patokan. Kalau suami istri boleh, karena dia memang suami dan istrinya, Pak. Tapi kalau suami orang tak boleh. Di Amerika ada namanya itu jual beli sperma. Dijual tuh. Kita nggak boleh jual sperma. Sana tuh sperma dokter beli, kali-kali nanti dokter. Sperma penyanyi ada sih, dibeli, masukin, nggak boleh. Itu boleh untuk binatang. Sapi
sapi sama sapi biar cepat hamil, disuntik sekarang sapi masukin ke sapi. Cuman kesian sapinya yang nggak usaha, lahir doang enak usahanya. Kata sapi betina, enak aja cuma ngandung doang. Itu namanya tidak punya peri kesapian. Itu hukum fatwa ulama. Banyak yang terjadi, namanya bayi tabung. Atau hal-hal yang lainnya banyak kan? Bunga bank, ya, bunga bank. Bank ada dua, ada bank konvensional, ada banknya bank syariah. Banyak sekali. Itu fatwanya itu dari ulama yang pertama, ya. Jadi katakan di sini, yang saya muliakan, wahum ashabul fatwa. Wal ulama bidatillahi faqat. Ada ulama yang paham tentang kekuasaan Allah. Ada ulama-ulama yang mereka itu siapa? Wahum al-hukama, mereka ahli hikmah. Yang mereka enggak ngajar syariah, tapi dia lebih banyak dia membentuk pribadinya dengan zikir, dengan takbir, dengan istighosah, sehingga doa-doanya itu akan begitu mustajabahnya. Ini dihimpun berdua nih antara ulama yang ahli ilmu tentang fikih dengan hukama yang ada tentang ketauhidan, dihimpun. Ini yang kita pergauli mereka semua. Insya Allah hidup bakal berkah kita semuanya. Ada yang nanya, Ustaz, nih hari ini juga mau nanya, ada seorang meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, tapi punya adik, boleh nggak nikah sama adik istrinya? Boleh nggak? Boleh. Istilahnya apa istilahnya? Turun ranjang. Kemudian tapi kawin sama adiknya, ada yang meninggal, ada emponya, boleh nggak? Namanya? Empok aja kagak ada, cuma ada tetangganya, boleh nggak tetangganya? Namanya pindah ranjang. Pindah ranjang kan jawabannya gitu. Tapi sama orang lain, Ustaz, orang kamu lain boleh. Namanya apa? Beli ranjang. Oh, boleh jadinya. Yang tidak boleh mengumpulkan saudara kandung satu-satu, dua-dua, itu tidak boleh. Betul nggak? Boleh nggak kawin sama mertua? Kagak boleh. Lagi booming lagi sekarang ini. Iya, mantunya udah dapat anaknya, mertuanya disikat juga. Orang mana itu saya nggak paham. Fafi mudakhalatihim tahdidul ahdil akhlak, dan masuk kepada mereka tua semua itu ulama-ulama ahli hukum yang memberikan fatwa, para ukama yang luar biasa keilmuan tentang zat Allah, ya, tentang keesaan Allah dengan ilmu tauhidnya, masuk mereka ke dalamnya. Tahdhibun lil akhlak, itu akan membersihkan akhlak kita. Kalau kita berkumpul dengan mereka semua nih, akhlak kita jadi bagus, ibadah kepada Allah jadi mantap, hubungan kepada manusia jadi bagus. Kenapa? Karena kita dididik, diajarkan dengan apa? Dengan masalah akhlak kepada ulama dan ukama ini. Ya, makan saya. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Li'annahum, karena mereka itu katanya asyraqat, muncul. Asyraqat maknanya terbit, ya. Terbit, muncul ke asyraqat. Asyraqal badru alaina min saniyatil wada. Itu kan Nabi kan datang tuh, ya. Nabi datang itu kan asyraqat, muncul. Ya, muncul itu, ya. Dari diri ulama-ulama yang ahli ilmu yang memberikan fatwa, muncul daripada hukama-hukama yang ahli hikmah. Asyraqat qulubuhum, muncul pada hati-hati mereka bima'rifatillah, tentang pengetahuan tentang Allah. Jadi kita ngerti, oh Allah Maha Esa, Allah bersifat Rahman dan Rahim, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki buat manusia, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semua takdir
dengan kesan Allah. Kita pernah muncul dari mereka itu semuanya ya. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Wa asyraqat, dan muncul juga asraruhum, perasaan-perasaan mereka, sirku asrar, rahasia perasaan mereka itu muncul ya. Bi anwaril jalalillah, dengan cahaya-cahaya kekuasaan kudusan Allah. Jadi tingkah laku mereka itu, kehidupan mereka para ulama muncul. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Allah, maka dia akan memberikan keberkahan buat hidup manusia semuanya. Kenapa? Ada ulama, ada hukama. Ngaji sama mereka, akhlak kita jadi bagus, doa kita jadi berkah, ya enggak? Hidup kita jadi tenang. Kenapa? Mereka itulah yang muncul dalam hidup kita. Wal ulama'u bil ismaini wa hum al kubara fa inna mukhalatati ahlillahi taksimu ahwalan saniyatan wa nafa bil lafzi fa nafi bil lafzi faman nafaqa lafzuhu nafaqa Allah nafaqa lafzuhu wa man la fala. Wal ulama'u bil qismaini, ulama juga itu terbagi menjadi dua. Qismain ini ulama terbagi menjadi dua. Tapi ulama yang baik gitu ya. Ulama yang betul-betul memberikan satu kebaikan buat kita semuanya, ulama nih ya. Jadi dikatakan di sini ya, wal ulama bil qismaini, ulama itu terbagi ya menjadi dua. Wa hum al kubara'u, mereka itu adalah orang-orang yang besar, agung. Fa inna mukhalatata ahlillahi, karena sesungguhnya bergaul bersama ahli ma'rifah, al-kubara ya, taksibu ahwalan, akan dapat menghasilkan ahwalan saniyatan, hal-hal yang baik. Jadi al-kubara ini disamarnya ahli segala ilmu gitu ya, terutama ilmu tentang ketauhidan ya. Wan nafu bil lafzi fawqa nafi bil lafzi, dan kemanfaatan dengan melirik itu semua fawqa nafsi bil lafzi, di atas kemanfaatan dengan ucapan. Jadi kita dengan ikut memandang mereka itu, walaupun belum bicara saja itu sudah mendatangkan kebaikan gitu ya. Faman nafa'aka lafzuhu nafa'aka lafzuhu, maka barang siapa yang manfaat kepadamu lirikannya, nafa'aka lafzuhu, maka manfaat kepadamu ucapannya. Jadi ulama, kita mandang ulama saja itu udah ada manfaatnya, betul nggak? Ulama lagi belum ngomong, belum ngajar, mandang aja itu udah ada setrum. Itu ulama gitu. Kita belum apa ya, belum dikasih nasihat, belum ngaji, begitu duduk mereka, jalan mereka, kita melirik kepada wajah ulama yang soleh, kepada kubara, kepada ulama ini semua, itu ada setrum bahwa ini akan memberikan kebaikan buat kita semuanya. Itu maksudnya. Wa man la, dan barang siapa yang tidak bermanfaat dirinya, maka tidak manfaat sama sekali. Wa kana Sahrawardi yatufu fi ba'di masjid al-Khayr bi Mina yatasaffahu al-wujuha faqila lahu fihi faqala inna lillahi ibadan idza nadaru ila syakhsin aksabu sa'adatan fa ana atlubu dzalika. Ini ada kisah namanya Imam Sahrawardi. Ada namanya Imam Sahrawardi. Wa kana Sahrawardi, waktu
Waktu itu ada nama seorang Imam Sahrawardi, yatufu fi ba'di Masjid Al-Khair. Dia sedang berkeliling nih di sebagian Masjid Al-Khair di Mina. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu punya rezeki bisa umroh, bisa haji, minta mampir di Mina. Cuma kalau umroh bukan ya. Kalau haji saya itu alhamdulillah tuh ada namanya Masjid Al-Khair. Di Mina ada Masjid Al-Khair. Di mana adanya? Di Mina. Ingat ya, di Mina ada Masjid Al-Khair. Kalau di Krukut ada masjid namanya man beda. Al-Khair. Ada tuh Imam Sahrawardi dan kuling di Masjid Al-Khair. Ia tasaffahul wujuh. Dia menyelidiki nih dengan teliti kepada muka-muka orang yang ada di situ. Faqilalah, lalu ditanyakan kepadanya tentang penelitian itu. Faqala, maka dia berkata Imam Sahrawardi ini, dia menjawab, inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah itu mempunyai seorang hamba. Di muka bumi ini Allah mempunyai seorang hamba, katanya. Idza nadharu ila syakhsin, apabila mereka melihat kepada seseorang, aksabuhu, maka mereka akan memberikan kepadanya sa'adatan, kebahagiaan. Jadi ada orang di Al-Khair itu kalau kita mandang dia kayaknya udah kita udah girang aja dah gitu. Jadi wali-wali Allah itu jangankan kita belajar, baru mandang wajahnya itu kayaknya adem hati kita. Kalau Bapak Ibu sudah kumpul di majlis maulid, ya enggak? Banyak guru-guru kita pandang adem enggak hati kita? Saya mau tanya Bapak nih, Bapak lebih adem mana? Melihat ulama apa lihat biduan? Ya, imbang. Oh seimbang. Ya. Biduannya dari Ya, situasinya dong. oh situasinya. Oh bisa begitu urusan ya? Kalau lagi dangdut nih yang dangdut. Iya. Ya. Oh jadi waktu muludan ke kiai. Kan gitu. Iya, entah begitu dangdut main gitu ya. Penuh kama tadi hadir. Masya Allah. Jarang-jarang gitu jawaban ini. Fa'ana atlubu dzalika, maka saya katanya sedang mencari yang demikian itu. Jadi nanti di dunia ini ada hamba Allah yang kalau kita ngelihat ada wajah kita, ingin ibadah, ingin ziarah, kan begitu tuh. Ya. Wali-wali Allah yang ada di bumi ini, itulah orang-orang yang menjadi aset dan sejukan buat diri kita. Itulah ulama kubara, hukama, itu yang kita deketin, orang-orang yang bahasanya, omongannya dengan perbuatannya sama, itu yang kita deketin. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihumullahu bi thalathi baliyatin, atau fayabtalihumullahu bi thalathi baliyatin, ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim, wa thaniyatu yusallallahu ta'ala alim sultanan ghaima, wa thalithatu yakhrujuna min dunya bi ghairi iman. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati, akan datang nanti kepada umatku zaman, satu zaman nanti akan datang ke zaman pada umatku, yafirruna minal ulama, mereka lari daripada ulama, enggak mau mendekatin ulama, maksudnya kagak mau ngaji dah ya, wal fuqaha, dan ahli hukum Islam, ahli fikih, dia enggak mau ngaji ke kita ya. Alhamdulillah kita mah nih alhamdulillah kita ngaji begini, mudah-mudahan pada berkah semuanya. Masjidnya berkah, pengurusnya berkah, saya juga yang seterang pada berkah semua, RT pada berkah semuanya. Tapi jangan ada gusuran lagi, gusur semua masjidnya kosong nanti, jangan.
Saya tanya nih, ini cakapnya di sini. Kalau mau khusus langsung udah gitu. Jangan samping masjid. Ada nggak nih yang hadir yang rumahnya samping masjid? Kira-kira kalau ditawar 1 meter 200 juta jual nggak kira-kira? Kan samping masjid. Ya, memang berat. Masjid di Jakarta sebenarnya bukan digusur masjidnya, orangnya yang dihilangin. Samping masjid ditawar ada gede, ini pindah. Dijual cuma 10 juta, dibayarnya 100 juta, dia pindah. Kemana pindahnya? Soal Pasir Putih, Jakarta. Iya nggak? Bisa di kampung. Nah mudah-mudahan di sini nggak ada yang pada pindah dah. Kesian mestinya nggak cakep 3 lantai ini. Kalau bisa besok bikin menara radio. Siapa yang dengerin dah? Akan datang pada umatku zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari kabur dari ulama wal fuqaha dan ahli fikih. Maka fayabatal bihadariyatin, maka akan Allah campakkan tuh dengan 3 bencana. Kalau orang jauh ulama, jauh ustaz, kiai, ustazah, 3 bencana akan Allah turunkan. Mana yang pertama? Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min nasbihim. Allah akan mengangkat, ya, menghilangkan keberkahan dari usaha mereka semuanya. Nggak berkah, nggak panen, pancaklik, banjir. Baru nanam sehari banjirnya luar biasa kagak jadi. Sekali panasnya luar biasa. Kenapa? Jauh ulama, jauh kiai. Sekarang. Maaf ya, Cianjur kan di gempa ya. Iya kan? Ya semuanya dah akan terjadi kayak begitu nanti. Nauzubillah. Wasanya itu yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dharima. Akan mengirimkan, ya, akan merasakan, akan mengirimkan Allah Ta'ala kepada mereka sultanan dharima, penguasa yang zalim, yang kagak adil udah sekarang. Susah nanti jadi presiden, susah nanti jadi gubernur, susah nanti. Kenapa? Karena jauh ulama, jauh kiai, susah. Yang ketiga, wasalisatu, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighayri iman. Keluar dari dunia tanpa bawa iman, matinya suul, naudzubillah. Matinya lagi mabok, matinya lagi bermaksiat, lagi main judi. Itulah kematian. Kenapa? Jauh ulama, jauh kiai. Ya. Udah isya belum? Oh lagi? Masih enak ngajinya? Oh, masih lagi? Luar biasa. Nggak ada yang ngantuk ya? Enak ngajinya ya? Nah, saya juga jadi semangat kalau gitu misalnya. Mudah-mudahan ada berkahnya dah. Karena babnya udah habis, biar nanti gampang mulainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 1 jam ngaji nggak ada ngantuk Ustaz ini. Senang saya juga begini. Mudah-mudahan dah ada berkahnya semuanya. Ya. Al-Fatihah. Ya
Islam